Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan bagaimana statement dari Kiai Haji Abdul Ghalib Sahuri yang sedang mengkritisi Buya Yahya. Tentu dalam persoalan nasab ini tidak sesederhana yang disampaikan oleh Buya Yahya, tetapi lebih dari itu, karena mulai dari nasab, dari persoalan nasab, kemudian persoalan perjuangan rakyat Indonesia, kemudian sejarah yang dibelokkan, sejarah masa lalu yang dibelokkan, kemudian ada makam-makam leluhur bangsa Indonesia yang dihabibkan, dan seterusnya. Jadi persoalan nasab itu tidak sesederhana yang beliau sampaikan. Dan langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita simak statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Ghalib Sahuri dengan didahului video cuplikan dari Buya Yahya. Silahkan. Ini yang harus kita pahami. Dan jangan sampai ada terbetik, terlintas sedikit di hati kita kebencian kepada ahli bait Rasulullah. Orang yang paling bisa menjaga nasab itu orang Arab. Dan mungkin kepada siapapun, jika ingin berbicara tentang nasab, harus dengan ilmu. Kami mengetahui sedikit tentang ilmu nasab tersebut, maka kami sampaikan tidak susah di dalam menithbat nasab. Ada permusuhan, apalagi antara di kalangan ahli urusan dengan ahli bait Rasulullah SAW. Hei hamba Allah, menuduh orang lain putus nasab berbahaya sekali. Hati-hati hamba Allah. Kemudian yang kami tangkap bukan masalah ini, masalah mau diadu. Dengan problem ini, alangkah banyaknya setelah ini akan banyak orang-orang yang menjadi hilang kepercayaan dengan ahli bait Rasulullah. Berarti kita telah merugikan umat. Kita merugikan umat. Karena menuduh orang, selagi orang sudah punya nasab, kita nafikan nasabnya, maka katailah, saya telah menuduh dia telah melakukan satu perzinaan dan seterusnya. Dan nasab ahli bait Nabi Muhammad di Indonesia adalah sudah sangat jelas. Kami himbau kepada siapapun untuk tidak perlu membahas masalah ini. Sepertinya ada dua grup, berarti kalau tadi katanya ada fenomena kontroversi, berarti kan ada dua grup. Dua-duanya, kami mohon maaf kepada dua-duanya. Ingat dzurriyyah Nabi, cucu baginda Nabi SAW. Kalau seandainya pahit-pahitnya, tapi kita sampaikan pahit-pahitnya, mending saya salah mencintai daripada saya salah menafikan. Rata. Harapan kami adalah siapapun insyaf, ayo rugi Anda akan rugi, Anda akan rugi. Dan bagi yang sibuk membuat pengingkaran dari kelompok manapun, sibuk membuat pengingkaran, kami siap untuk menjelaskan. Kita bisa bertemu dengan baik demi kebaikan umat ini dan demi kebaikan masa depan kita di hadapan baginda Nabi SAW. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa damai semuanya, indah. Nuhibbukum ya ahla baiti Rasulillah. Kami mencintai Anda semua wahai ahli bait Rasulullah SAW. Siapapun Anda, ahli bait yang tercatat ataupun tidak tercatat, jika kami kurang dalam menjelaskan, maafkan kami. Hanya inilah yang bisa kami ketahui. Dan Anda yang ada sedikit kekotoran hati dengan ahli bait Rasulullah, segera sadar dan tobat. Ingat, itu adalah cucu baginda Nabi SAW. Jangan menyesal nanti di saat di akhirat. Semoga Anda semua menjadi orang-orang yang pecinta dan perindu sahabat ahli bait Nabi yang sesungguhnya. Perindu yang sesungguhnya. Perindu yang membela di saat benar
mengingatkan dengan cara yang benar di saat salah, bukan berubah menjadi benci. Iya, betul. Nah, kayaknya kalau mengikuti Buya Yahya ini, kayaknya polemik nasab ini akan selesai begitu. Nah, karena beliau menganggapnya sesederhana itu. Sehingga kalau mengambil perkataan beliau, ini merupakan polemik yang sangat sederhana. Sehingga ini merupakan perda yang sangat praktis. Kayaknya begitu, saudara. Namun, polemik nasab ini tidak sesederhana itu, tidak segampang itu, kawan. Karena polemik nasab ini sudah kadung jadi darah daging, sudah mengalir ke sana kemari, sudah mengakar dan memasuki stadium 4 sudah. Begitu. Maka tidak bisa dihentikan dengan sekedar asumsi yang sangat sederhana itu. Begitu. Apa yang bisa menghentikan? Yang bisa menghentikan adalah duduk bersama di meja yang resmi yang ditengah-tengahi oleh pemerintah agar kedua belah pihak bisa mendatangkan bukti. Begitu, saudaraku. Kalau dibilang serumit itu, namanya ini hanya sekedar nasab begitu. Bukan masalah itu. Ini kula sudah masyhur ya sudah. Kalau salah ya tergantung orangnya. Bukan masalah itu, saudara. Bukan masalah itu. Kenapa nasab para baib ini dicari kebenarannya? Karena mereka mengakui sebagai dzurriyyah Nabi di ruang publik, begitu, di kalangan umum, sehingga publik ingin membuktikan kebenarannya. Benarkah secara ilmu nasab? Benarkah secara ilmu sejarah? Benarkah secara teori tes YDNA-nya? Begitu. Kenapa sampai sejauh itu? Kok dikaji sejauh itu? Karena akhir-akhir ini sebagian oknum-oknum yang banyak itu jauh dari akhlak yang baik. Contohnya, seorang habib yang bodoh, yang maksiat, lebih mulia kakinya ketimbang kepala kiai yang alim, yang soleh, 70 kiai. Nah, ini kan kurang akhlaknya, kurang baik ini, saudaraku. Begitu. Juga dikatakan begini, begitu. Kiai yang mengawini ini bukan kiai, tapi tai. Juga dikatakan menyombongkan diri dalam nasab mereka. Mereka seakan-akan itu orang yang suci. Diceritakan lagi cerita-cerita khurafat yang mengganggu kepada akidah. Begitu. Dan banyak hal yang lain. Perubahan sejarah Indonesia, perubahan makam, dan banyak sekali akhlak-akhlak yang kurang baik, sehingga publik menguji kebenar betulkah ini keturunan baginda Nabi. Begitu, kawan. Nah, di sini kalau sudah masuk kepada meja resmi di pengadilan resmi dengan menyajikan bukti-bukti yang konkret, disinilah akan berhenti polemik ini. Saya kira RA ini tidak mungkin mau dibawa ke ranah
yang resmi, kawan. Kenapa? Maka analisanya saya akan menjelaskan begini. Kalau masalah di dalam metode ilmu nasab, yang pasti walaupun metodenya di abad 9 ke bawah, mereka mampu mendatangkan kitab dengan memakai kitab nasab, itu mampu. Juga Kiimat mampu. Kalau kita tidak mengambil kebenaran di sini, sama-sama mampu. Umpamanya mana yang menang, mana yang kalah tidak direken, ini anggap draw. Tapi kalau saya pastikan di sini pun kalah, begitu. Di bab pernasaban bisa mendatangkan nasab. Nah, distorsi sejarah bukti kedua ini pasti kalah ini, saudaraku. Begitu, pasti kalah ini di sini. Dan di pembuktian yang ketiga, yaitu tes DNA, mereka pasti kalah karena sudah terdeteksi G yang jauh dari haplogrupnya Bani Quraisy, Bani Hashim, apalagi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, RA ini tahu itu kalau dibawa ke meja resmi, Rabithah Alawiyah tahu akan kalah dalam segi pembuktian, sehingga mereka memilih diam. Hanya muhibbin yang kurang begitu cerdas menganalisa, membela mati-matian, kawan, begitu. Sehingga diamnya RA ini, Rabithah Alawiyah, yang menjadi objek dari tesisnya Kiimat, maka diamnya itu merupakan apa yang saya paparkan analisa tadi, kawan. Sehingga cocok dengan kaidah as-sukut fi ma yalzamut takallum bihi iqrarun wa bayan. Diamnya mereka yang seharusnya ini membela, maka itu menunjukkan iqrarun wa bayan, mengakui kebenaran tesis Kiimat, begitu. Karena mereka tidak mau menyelesaikan di meja resmi dengan pembuktian yang konkret. Begitu, kawan. Terima kasih.